Dia menempatkan peluru di tenggorokan anak itu. Karena orang Inggris akan menggantungnya. Karena peluru yang tersangkut di tenggorokannya bisa memungkinkan udara masuk ke tubuhnya saat dia digantung. Itu bisa menyelamatkan hidupnya. Paman memberi anak itu satu-satunya kesempatan untuk bertahan hidup. Sebelum dia meninggal, dia hanya memiliki satu permintaan kepadanya, untuk membunuh pengkhianat itu, untuk membalas mereka. Dia kemudian dibawa ke stasiun eksekusi. Pada titik ini dia menemukan bahwa tentara Inggris lupa mengunci pintu. Dia mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Dia dengan marah bergegas ke pengkhianat, menariknya dari kudanya. Dia mengambil pisau dari pria itu, bersiap untuk menghabisi pengkhianat ini. Tapi perbedaan kekuatan antara keduanya terlalu besar. Dia dengan cepat didorong ke tanah oleh rekan satu timnya. Dan dia telah kehilangan seluruh kemanusiaannya. Dia bahkan membantu Inggris menangani ayah mereka yang tidak patuh. Dan bunuh penduduk desa yang tidak mendengarkan. Dihadapkan dengan adik laki-lakinya yang ingin membalas dendam, dia bukannya tanpa ampun. Sebelum digantung, sang adik memberitahu adiknya bahwa dia berharap dia akan mengingat pohon ini. Suatu hari dia akan digantung di tempat ini. Setelah mengatakan itu, dia dan yang lainnya digantung di pohon. Dia dengan cepat berhenti bergerak. Setelah saudara itu pergi, sekelompok biksu datang untuk memindahkan mayat-mayat itu. Kemudian mereka memeriksa untuk melihat apakah ada yang selamat, dan menemukan bahwa bocah itu masih bernafas. Biksu itu buru-buru mengeluarkan minyak dan membiarkannya mencium baunya. Dia segera sadar kembali, juga memuntahkan peluru yang tersangkut di tenggorokannya. Dia memutuskan untuk mengikuti jalur kultivasi para biarawan. Sudah 10 tahun, Gosain telah berkultivasi dan mendapatkan kekuatan besar. Dia bersumpah bahwa dia pasti akan menggantung saudaranya di atas pohon di desa. Membayar hutang darah untuk orang yang dicintai yang sudah meninggal. Pria ini ingin secara pribadi membunuh saudaranya. Dia memegang tombak panjang, menunggang kuda, sendirian untuk mencari keberadaan saudaranya. Selama bertahun-tahun, Gosain telah berkeliaran, membunuh banyak orang jahat. Ini membuatnya bermusuhan dengan banyak orang. Suatu hari, seorang gadis kesepian diperhatikan oleh bandit. Dalam keadaan darurat, Gosain muncul. Biarkan dia pergi. Bandit yang tidak tahu ketinggian bumi ini tidak ingin melewatkan mangsanya yang menggiurkan. Para antek yang memegang senjata berbaris maju dan berbaris dengan anggun. Gosain melemparkan tombak panjangnya langsung, membunuh salah satu dari mereka. Orang-orang yang lain ketakutan dan berbalik untuk melarikan diri. Gosain takut sesuatu akan terjadi pada gadis itu, jadi dia memutuskan untuk pergi bersamanya sebentar. Apa yang tidak dia duga adalah karena kejujurannya, dia sendiri hampir dibunuh oleh gadis ini. Di malam hari dia meninggalkan 2 koin untuk gadis itu dan melanjutkan perjalanan balas dendamnya. Karena satu-satunya hal yang membuatnya tetap hidup adalah menemukan saudara pengkhianat untuk membalaskan dendam ayahnya. Kemudian, setelah saudaranya menjual seluruh desa, Inggris menjadikannya pemilik. Kakak jahat juga takut seseorang akan membalas dendam. Jadi mengirim sekelompok orang untuk membantai semua orang di desa. Bahkan anak berusia 2 tahun tidak akan memaafkan. Kemudian pegang semua koin emas dan bersiaplah untuk bermigrasi. Gosain dengan cepat menemukan keberadaannya. Pada malam hari, dia menggunakan waktu ketika para penjaga lengah. Dia mengeluarkan pisau, membelah tenda saudaranya, masuk ke dalam, dan menusukkan pisau itu ke leher saudaranya. Pada titik ini, dia benar-benar dapat menghadapinya. Tapi dia tidak pernah melupakan sumpahnya. Dia secara pribadi gantung diri ke puncak pohon di desa. Jadi Gosain mengikatnya dan bersiap untuk pergi. Pada saat ini, ada beberapa sosok di luar. Ketika dia tahu dia terekspos, dia hanya bisa melepaskan saudaranya dan lari dulu. Begitu dia membuka pintu untuk keluar, dia dikelilingi oleh bawahannya yang menggunakan jaring ikan. Bawahan itu akan membunuhnya ketika saudaranya muncul dan menghentikannya. Gosain memutar matanya, wanita yang menjualnya. Putra dan istri tidak dapat memiliki anak, jadi mereka membiarkan gadis ini menjadi pengganti. Setelah melahirkan, saudaranya secara tidak sengaja menendangnya keluar. Gadis yang menjual Gosain karena ingin bisa melihat anaknya lagi. Dia sangat marah sehingga dia menggertakkan giginya tetapi tidak bisa berbuat apa-apa.
Kemudian saudaranya menggantungnya sambil memegang besi panas dan menanyai siapa yang bertanggung jawab atas Gosain. Di saat bahaya, panah melesat ke atas. Rahmat hanya bisa membiarkannya pergi dan bertarung. Dia mengambil kesempatan, ketika kedua belah pihak bertarung, mengambil rantai besi dan melarikan diri. Wanita ini memegang pisau dan mengancam. Jika dia tidak mengembalikan bayinya, dia akan membunuhnya. Tapi ayah bayi itu dengan sangat tenang berkata, "Jika kamu ingin membunuh, maka bunuhlah." Melihat ayah anak itu secara tidak sengaja, dia harus melepaskan tangannya. Pengasuh pergi untuk mengambil bayi ketika dia mengayunkan pisau dan menikamnya sampai mati. Rahmat menghunus pedangnya untuk membunuhnya. Dia bilang, "Aku satu-satunya yang memiliki ASI sekarang, jika aku mati, bayimu tidak akan hidup." Setelah berpikir sejenak, Rahmat pun setuju dengannya. Di gurun ini, tidak ada pengasuh tunggal yang bisa ditemukan. Pada saat ini, istrinya dengan marah memarahi suaminya. Rahmat kehilangan kesabaran, membunuh istrinya dengan pedangnya. Orang lain yang melihat itu merasa bahwa dia sangat kejam. Dengan demikian, gadis itu dipertemukan kembali dengan anak-anaknya, dan bersiap untuk berhijrah bersama Rahmat. Pada saat yang sama, setelah Gosain dan teman-temannya selesai merencanakan perburuan mereka, dia memimpin 2 anjing pemburu dan kemudian bersama teman-temannya mengejar saudaranya. Saat ini Rahmat telah mencapai perbatasan dan bersiap untuk menyeberangi sungai. Selama dia datang ke Inggris, dia akan aman. Agar tidak mengungkapkan identitasnya, dia berpura-pura mengucapkan selamat tinggal kepada bawahannya untuk terakhir kalinya. Ketika orang itu tidak memperhatikan, dia menggunakan pisau untuk mengirimnya ke surga. Saat mereka hendak memasuki sungai, raungan terdengar. Kemudian petasan ditembakkan. Setelah ledakan, para prajurit menderita korban yang tak terhitung jumlahnya. Ternyata meriam itu ditembakkan oleh saudara laki-laki Gosain. Meriam lain ditembakkan. Boom lagi. Prajurit lain berguling-guling di air. Melihat situasi yang kurang baik, Rahmat memerintahkan anak buahnya untuk segera naik ke kapal. Perahu mereka mencapai tengah sungai ketika tiba-tiba Gosain muncul dari air. Dia perlahan naik ke perahu. Seorang antek melihatnya dan ditendang ke samping oleh Gosain. Menyaksikan adegan ini membuat Rahmat tercengang. Gosain menghunus pedangnya. Dia mengayunkan pedangnya dan antek-antek jatuh satu persatu. Lalu dia mengambil seorang pria sebagai bir. Rahmat melihat ini dan dengan cepat memohon untuk hidupnya. Dia menjatuhkan pedangnya, bergegas ke Rahmat dan memeluknya dan melompat ke sungai. Kemudian petasan datang. Perahu itu pecah menjadi 100 keping. Wanita itu menggendong bayinya dan untungnya selamat. Setelah menangkap saudaranya, Gosain segera membawanya dan wanita lainnya ke desa tempat semua orang dieksekusi. Dia pernah bersumpah di tempat ini untuk menggantung saudara jahat ini. Setelah diinformasikan, kebencian dalam pikiran telah dihapus. Dia menoleh untuk melihat wanita itu dan menemukannya sekarat. Dia pergi ke sisinya. Dia memberikan bayi itu kepadanya dan berhenti bernapas. Dia menggendong anak yang tidak bersalah, menunggang kudanya dengan kepala terangkat tinggi dan pergi. Seseorang yang melakukan hal-hal buruk harus membayar untuk itu. Semua orang akan membayar untuk perilaku mereka. Kebajikan mungkin datang terlambat, tapi pasti akan datang. Baiklah. Sampai jumpa lagi.